Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Arto, terima kasih Dr. Bakti hari ini sudah hadir di sini dan juga para staf Prof dan dokter sekalian. Pada siang hari ini kita akan mengadakan acara penulisan ilmiah bersama. Nah, kembalikan Dok. Penulisan ilmiah bersama. Dan mungkin sebagai pembukaan saya persilahkan Dr. Arto, silahkan untuk membuka acara ini. Terima kasih. Baik, Dr. Lani, suara saya udah bisa kedengaran belum? Udah kedengaran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para senior, para staf di lingkungan Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam dan juga seluruh peserta pendidikan dokter spesialis SP1 maupun SP2 di lingkungan penyakit dalam ya. Kita nih udah kepalang jadi makhluk dengan tridharma perguruan tinggi ya. Kita ini udah kepalang bahwa kita harus melakukan proses pendidikan, mendidik, kemudian kita harus juga melakukan penelitian, kita juga harus melakukan pengabdian masyarakat. Dalam hal jenjang karier juga ya, dalam jenjang karier juga ya, aspek-aspek itulah yang dinilai gitu ya. Aspek-aspek itu yang dinilai penelitian outputnya adalah publikasi gitu ya. Kemudian pengabdian masyarakat outputnya adalah kalau di kita jadi pelayanan kan di rumah sakit gitu ya. Kemudian pendidikan gitu ya. Kemudian kalau satu lagi adalah aspek penunjang ya. Penunjang itu ya untuk menambah-nambah. Jadi dari semuanya itu gitu ya. Kalau kita melakukan pelayanan sih itu by nature kita udah ngelakuin pelayanan sendiri ya. Gampang aja gitu. Kalian udah lulus misalnya jadi dokter spesialis penyakit dalam melakukan pelayanan itu ya memang itu memang by nature udah sendirinya dengan sendirinya. Pengabdian masyarakat ya itu sama dengan itu. Hilang suaranya. Ada orang yang memang cepat paku karena memang dia suka gitu. Memang suka melakukan hal itu. Ada yang mau nggak mau harus gitu. Suka nggak suka harus. Nah yang suka nggak suka harus ini kadang-kadang memang jadi lebih susah. Ada juga yang mau tapi agak susah gitu. Jadi ini udah lebih gede kelihatannya lebih enak. Suaranya kedengaran? Bukan kedengaran dari sini. Terdengar. Langsung dari sini tapi dari sini. Ya masih. Terima kasih. Jadi makanya saya sangat bergembira hati bahwa hari ini dan 8 kali pertemuan ke belakang nanti akan ada semacam coaching dari staf di internal Departemen Penyakit Dalam dan juga nanti mendatangkan 2 orang lagi dari luar gitu ya mengenai how to publish gitu sebetulnya ya. Kalau penelitian juga otomatis prosesnya penelitian nanti itunya publikasi. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada koordinator penelitian di Departemen KSM Penyakit Dalam Dr. Bahti dan juga beserta dengan Dr. Lani dan staf lainnya dari bidang penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal gitu ya sebagai mungkin motivasi gitu ya, motivasi kita ya bahwa apa sih yang harus dikerjain. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kerjakan, tidak terbuang dengan percuma waktu yang kita sisihkan karenanya ya harus serius. Kalau nggak serius percuma aja kita 2 jam duduk di sini gitu, nggak ada manfaatnya. Mungkin itu Dr. Bahti sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita semua dapat memetik manfaat semaksimal mungkin dari acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Arto. Sebagai acara pertama kita mulai aja. Saya akan berikan sedikit overview tentang acara ini. Boleh minta slide-nya? Oke, baik. Acara ini akan kita laksanakan mungkin sekitar 8 kali pertemuan. Diharapkan dari 8 kali pertemuan ini sudah bisa menghasilkan publikasi. Berharap. Itu kan penelitian. Maaf, bahasa Indonesianya terbalik. Jadi penulisan artikel ilmiah bersama, bukan penulisan bersama artikel ilmiah. Baik, sudah. Terima kasih untuk waktunya. Jadi pertama, kenapa kita perlu menulis? Tadi Dr. Arto sudah mengungkapkan bahwa kita perlu menulis karena banyak faktor. Kalau dari PPDS, mungkin itu sebagai tugas dari PPDS, itu penting karena harus ada hasil karya tulis akhir dan juga tulis-tulisan mengenai case report dan lain-lain ya. Terus ditanya lagi kenapa perlu menulis? Mungkin ada orang yang menganggap suatu aktualisasi diri atau jenjang karir buat para staf yang sedang menempuh S3 ataupun teman-teman sejawat di SP2 itu juga harus membuat suatu karya tulis. Kemudian ada juga yang mungkin yang mendapat hibah itu juga harus ada karya tulis. Mungkin ada yang cita-cita jadi profesor atau jadi terkenal, itu juga butuh karya tulis. Tapi kenapa kita perlu menulis? Untuk acara ini tujuannya adalah kita coba belajar tentang penulisan ilmiah, dipraktekkan secara langsung, nanti akan disupervisor setiap kali pertemuan, kemudian diharapkan dapat menghasilkan artikel yang baik dan bermanfaat dan dapat disitasi. Jadi kalau menulis artikel saja mungkin artikelnya oke, ditulis, ada jurnal yang mau publish silakan dipublish. Tapi apakah arti dari publikasi itu? Itu yang penting. Yang pertama adalah penulisan ini diharapkan bisa menyumbang ilmu dan pengetahuan. Itu penting ya. Di samping itu, hasil karya tulisan ini kalau bisa membuat suatu impact to society gitu. Jadi memperbaiki kehidupan orang banyak. Itu yang penting gitu. Sehingga apa yang kita hasilkan dari penelitian, dari tulisan ini bisa bermanfaat. Ya. Dan terakhir ya, kita bisa mendapat sitasi. Karena tadi kalau dipublish aja tidak dibaca orang percuma gitu. Yang paling penting itu bisa bermanfaat. Bagaimana kita tahu bermanfaat? Kalau tulisan ini dibaca dan disitasi oleh penulis atau pembaca yang lain. Nah, kalau dalam hal sitasi, tahun 2005 ini Profesor George Eduardo Hirsch, makanya dikenal H-index. H itu dari nama beliau Hirsch. Dia membuat suatu patokan. Apakah jurnal yang dipublish ini bermanfaat atau tidak, ataukah mendapat pengakuan atau tidak. Jadi dia membuat suatu Hirsch Index. Nah, bagaimana kita tahu Hirsch Index ini? Semakin tinggi Hirsch-nya, kita tahu bahwa productivity dan citasi impact ini akan besar. Taunya bagaimana menghitung? Jadi kalau nanti mungkin teman-teman sejawat sekalian bisa buka di Google Scholar atau di yang paling banyak sih di Sinta mungkinnya bisa lihat H-index saya berapa gitu ya. Nah, caranya melihat H-index itu melihat berapa banyak publikasi yang disitasi. Nah, kita melihat bagaimana cara menghitungnya. Jadi kalau seseorang tulisannya H-index 5, itu berarti dia sudah punya 5 publikasi yang masing-masing publikasi sudah disitasi 5 kali. Baru dia bisa mendapat H-index 5. Contohnya di sini ada seorang penulis, dia punya publikasi ada 5, A, B, C, D, F. Kebetulan yang di A 10 kali publikasi, yang di B 8, yang di C 5, yang D 4, yang E 3. Maka H-index paling besar pada orang ini adalah 4. Karena 4 publikasi yang sudah 4 kali disitasi. Gitu. Jadi dia mendapat H-index 4. Kalau peserta yang B, penulis yang B, dia walaupun di publikasi A, sitasi sampai 25 kali,
Tapi rata-rata publikasi yang lain paling banyak itu ada di tiga publikasi yang sudah lebih dari 3. Karena itu dia dapat H-indeksnya 3. Nah, jadi semakin tinggi H-indeks seseorang, kita bisa melihat impact dari publikasinya. Bagaimana dengan I10 indeks? I10 indeks itu adalah indeks untuk melihat berapa banyak publikasinya yang sudah disitasi 10 publikasi yang lain. Nah, kadang-kadang ini ada mungkin sedikit ada ini sehingga autositasi. Dan kadang-kadang kalau pada beberapa ResearchGate misalnya contoh, mereka akan mengurangi perhitungan kalau orang itu mensitasi publikasinya dia sendiri. Ya, nah jadi semakin tinggi H-index kita bisa melihat bahwa semakin tinggi impact dari tulisannya. Nah, jadi maksud dari acara ini adalah kita coba sama-sama belajar. Ini ada 8 kali pertemuan, 2, 4, 6, 8, 9 semua. 9 kali pertemuan yang kita akan lakukan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar, sehingga pada akhir pertemuan kita harapkan sudah bisa keluar suatu publikasi yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat disitasi oleh penulis yang lain. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan para narasumber, bagaimana impact faktor dan bagaimana H-indeks mereka, supaya kita sama-sama tahu seperti apa sih susahnya menulis, tapi setelah dijalanin mungkin ini tidak akan menjadi masalah lagi. Yang pertama Dr. Guntur, mungkin teman-teman atau staf semua sudah kenal, beliau sekarang jadi staf di Ukrida. Di ResearchGate-nya dia skornya 10, itu cukup besar, karena kita ngumpulin skor ini cukup sulit. ResearchGate adalah semacam sintanya, tapi khusus untuk penelitian internasional. H-indeksnya 3. Kalau kita lihat sini publikasinya yang di Scopus sudah ada 10. Kalau di Google Scholar ada 29 publikasinya. Kemudian yang sudah disitasi sampai 46. Yang kedua, narasumber kita yang nanti akan ikut berbicara, mungkin teman-teman atau para staf sudah ketahui, beliau nama panjangnya Raspati Kusuma Dinata. Ya. Oh, Cundarini ya. Tapi biasanya dipanggil Alit, walaupun Alit artinya kecil ya. Tapi ininya impact faktornya besar sekali. Dia ResearchGate-nya sampai 21,76 skornya. H-indeksnya 6 di ResearchGate. Kalau di Google Scholar, H-indeksnya sudah 7. Dan yang dipublish di Scopus itu sudah ada 9 papernya. Jadi artinya apa? Artinya papernya sudah ada 6 paper yang minimal sudah disitasi 6 kali oleh publikasi yang lain gitu. Ini saya masih kecil, tapi sudah lumayan. Yang ada di Scopus ada 26, H-index saya baru ada 7, masih kecil. Kita lihat yang lain, Dr. Rudy Wicaksana, H-indeksnya sudah 13. Dengan paper yang ada di Scopus 34, dengan yang sudah disitasi di Scholar itu ada 589 papernya. Kebayang ya, H-index 13. Besar sekali. Ini Dr. Ediana Sahirat Maja, beliau akan bicara untuk minggu depan. ResearchGate-nya 26,76, H-index-nya 16. Bayangkan papernya ada 56, tapi sebetulnya ada sekitar 69 yang sudah dititasi sampai 1.519. Yang masuk di Scopus itu 29. Kalau dilihat di Google Scholar, itu beliau sudah disitasi sampai 2.183 sitasi yang mencantumkan paper beliau. Nah, bagaimana kita lihat? Dr. Bakti Alisyabana. ResearchGate-nya 41. Kalau saya cari prof-prof di dunia itu paling banyak 40-an sekitar. Ini 41 dengan H-index 34. Kebayang sitasinya 4.258. Kalau di Google Scholar sudah 5.900, hampir 6.000 yang disitasi. Kebayang nggak? Jadi 34 papernya yang sudah minimal disitasi 34 kali gitu. Ya, nah itu, ini sebagai suatu istilahnya
pembukaan dari kami tim publikasi, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk mengajak rekan-rekan sekalian, para staf dan juga residen dan juga para SP2 untuk coba sama-sama kita mulai menulis dari sekarang. Tidak ada kata terlambat, mulai menulis dari sekarang. Siapa tahu suatu saat nanti bisa lebih dari ini. Dan ini suatu kebanggaan karena dengan disitasi oleh orang lain, berarti apa yang kita kerjakan juga dibaca dan dinilai orang-orang lain. Jadi itu harapan kami agar kegiatan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu pengantar dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan selanjutnya saya akan serahkan ke Dr. Bakti. Kita akan mulai dengan suatu topik judulnya main message. Itu penting sekali. Silakan Dr. Bakti. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Lani, introduksinya terlalu berlebihan. Kalau saya jawabnya ya memang udah jadi kebiasaan kerja, jadi saya sendiri nggak ngitung-ngitung. Tapi dua hal yang perlu diingatkan pada teman-teman sekalian bahwa saya mulai nulis paper saya pertama keluarnya baru tahun 2005. Jadi usia saya waktu itu saat itu sudah 42 tahun. Dan bisa nyampe segini, sedangkan kalian masih di bawah 35 semuanya. Jadi harusnya bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi how to write scientific paper. The message ya, jadi ini penting banget. Terus terang, disclaimer bahwa ini bukan slide-nya saya, tapi yang bikin adalah ini orang-orang hebat di National Institute of Health, Nancy Toshet dan Willie McFarland. Jadi kalau nanti ada yang mengcopy ini, jangan lupa ini ada yang bikinnya. Ya, message pertama, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Tolong dicamkan ini, berarti kalau kita udah capek bikin penelitian, datanya beratus-ratus, ternyata pada saat kita ditanya sebenarnya apa message kamu, terus kamu gagap. Atau kamu terus ngomong dalam 3 paragraf. Orang jadi bilang kamu ngerti apa enggak sih sebenarnya gitu. Ya, jadi prinsipnya gitu ya. Ini yang ngomong Einstein. Jadi the single most important itu adalah find the message. Walaupun kamu udah melakukan penelitian, tapi pada saat kamu publikasi, kamu pikirkan ulang lagi apa yang kamu sampaikan, pikirkan ulang lagi apa yang kamu sudah teliti. Mungkin message kamu berubah. Mungkin yang kamu cari adalah A, ternyata pada saat kamu penelitian kamu ketemunya B atau C. Message-nya masih bisa dirubah karena selama metodologinya itu bisa diterima, maka metodologi itu bisa diterima dan conclusion kamu bisa diterima. Jadi single most important finding adalah find the message. The punchline, main study, aim, or hypothesis. Terus bottom line-nya pikirkan so what gitu. Seandainya message itu penting, maka so what-nya itu ada ceritanya lagi. So what bisa memperbaiki apa, dan sebagainya. Ya. Message itu juga adalah biasanya suatu first sentence dari artikel koran ya tentang penelitian kamu. Ya. Di koran kan biasanya headlines-nya, itu adalah first message-nya ya. Jadi harus berpikir sedikit lebih marketing lah gitu, jangan terlalu scientific banget. Ya, ini adalah contoh komikal yang mungkin sedikit lucu. Ini adalah cara yang salah. Tell us in layman's term, layman's itu adalah orang yang awam. What is your breakthrough means? Lalu dia jawab, macam-macam ini pakai angka ini adalah cara yang salah ya. Dan sering kita lakukan ini sebagai dokter, kita tahu istilah kita juga suka terlalu hebat ya. Ini adalah yang benar. Could you kindly rephrase that in equivocal, inaccurate, fake, self-serving, and redundant term that we can all understand? Research concludes we are destroying Earth. Titik. Ya, jadi itu message utamanya. Jadi untuk bikin ini kadang-kadang butuh waktu beberapa minggu, beberapa bulan, dan bahkan setelah kita bikin semua tulisan, di akhir kita mikir lagi, oh mungkin
aim daripada penelitian kita mau dirubah dan conclusion kita dirubah sedikit. Untuk mendeliver a message itu, jangan menceritakan semua yang kamu tahu tentang topik. Jadi bukan suatu cara untuk menyombongkan diri tentang topik itu bahwa kita tahu semua, tapi coba deliver satu clear message yang menambahkan pada suatu bidang ilmu itu. Deliver one clear message that adds to the field. Ini ada istilah judulnya elevator test. Kayaknya udah pada dengar semuanya. Elevator test itu simple banget, yaitu contohnya adalah misalnya kita adalah suatu ya ini aja staf penyakit dalam. Lalu kita di lift bersama Dr. Arto misalnya gitu. Lalu Dr. Arto nanya, "Oh, kamu minggu lalu kan ke Papua dan penelitian di Papua. Terus apa yang kamu dapatkan?" Gitu. Kita hanya punya waktu 1 menit sampai liftnya itu terbuka lagi ya. Jadi kita harus menyampaikan message daripada studi kita dalam 20 sampai 25 kata. Ya, ini adalah contoh yang bagus. Jadi ini bukan bagus. Yes, we investigated a pertussis outbreak in Papua New Guinea. Ini contoh bagus ya, emang. We found 205 cases, all in unvaccinated children. PNG need to vaccinate its population. 24 words. Ya, ini adalah satu contoh message yang bagus ya. Jadi jelas banget, jadi orang langsung bisa ngerti. Sebenarnya suatu prinsip marketing yang umum, bukan hanya untuk suatu publication artikel, tetapi juga kalau kita belajar jadi orang marketing juga tentunya ini juga ilmu yang diperlukan. Terus kita lihat dari sisi editor. Editor itu melihat banyak sekali paper dan dia menerima dan mereka harus menentukan satu paper di antara ratusan paper lain gitu ya. Dan umumnya mereka ngelihat message-nya itu. Message-nya itu munculnya di abstract atau di conclusion, ya, di background dan conclusion. Kalau itu dua menarik, baru dia memikir ini metodologinya benar apa enggak gitu. Jadi banyak sekali submission yang rejected sebelum direview karena message-nya tidak jelas. Oke. Bagaimana editor menjudge suatu manuskrip? Jadi buatlah message itu clear dalam 4 tempat. Satu di title. Message-nya anticipated in the title. Nanti ada contohnya ya. Kedua, abstract. Message-nya is concluding sentence. Di dalam kata kesimpulan daripada sentence itu. Terus, first sentence in the discussion. Many people read only this ya. First sentence in the discussion itu adalah kesimpulan daripada penelitian kamu yang sudah panjang lebar dijelaskan. Selanjutnya dari discussion itu adalah biasanya penjelasan aja kenapa conclusion kamu adalah begitu. Cover letter, message is emphasized, ya. Brag itu artinya sombongin diri, bukan brag, maksudnya jelasin lah, jangan malu-malu, blunt gitu ya, jangan malu-malu. Ini bukan papernya, jadi kamu nggak usah takut gitu. Contoh. Evaluation of a peer network-based sexual risk reduction intervention for men in beer halls in Zimbabwe. Result from a randomized controlled trial. Ya. Ini adalah judulnya. Jadi suatu randomized controlled trial yang menunjukkan apakah sexual risk reduction intervention bersama peer itu bisa efektif apa tidak. 22 words. Abstract in the final sentence, we found no evidence that peers affected their beer drinking friends' behavior. Other ways of engagement in AIDS prevention are needed. Jadi jelas ya. Final sentence, 22 words. Lalu, discussion in first sentence. While not what we hope,
we found no evidence that a peer intervention reduced HIV risk-related behavior among male beer hall partners. Jadi nyambung semuanya antara title, kesimpulan dari abstrak dan discussion the first sentence. Lalu jangan lupa cover letter. Cover letter juga dibaca oleh editor. You know that it is important to publish negative research finding. Pintar sekali dia nulis kalimat itu jelas ya. Jadi orang penasaran, ada emang kenapa negative research finding emang sulit untuk dipublish. But scientists and journals often fail to do so. We have a strong RCT evidence that peer education did not reduce men's risk for HIV associated with alcohol in African setting. Jadi dia menunjukkan bahwa RCT evidence ada. Jadi editornya mikir, oh ini jadi menarik dan penting. Ya, bacanya gampang, 22 kata. Udah, kayaknya itu aja yang paling penting dari message. Jadi sebenarnya dalam acara kita ini, workshop kita ini, nanti kita akan exercise. Jadi exercise-nya sendiri-sendiri tentunya, kalau bisa ditemani oleh pembimbingnya masing-masing. Anda harus menuliskan message daripada paper Anda. Ya. Masing-masing ada paper yang mesti ditulis kan? Yang saya tahu di sini ada beberapa. Bahkan Michelle ada 2 kali, ada Michelle ada tambah 1 lagi tugas. Jadi ini yang kita harus lakukan untuk kita semua. Kita harus bikin message tentang penelitian yang kita akan lakukan dan lalu diskusi dengan para pembimbing. Lalu minggu depan kita bahas. Ada beberapa yang sudah siap, mungkin akan coba dibahas hari ini. Ini nggak usah dilihat. Oke. Ya, itu dulu tentang message. Lalu memang PR ini tidak kerjakan sekarang, kita kerjakan minggu depan, ditambah 1 PR lagi nanti tentang bikin table dan graph. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Langsung aja di yang kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan buka mic-nya lalu ngomong, bisa buka mic. Dokter Bakti boleh bertanya? Oh, Dokter Rudi. Buat apa Dokter Rudi nanya? Ya, silakan. Mengingat semua paper ini akan ditulis dalam bahasa Inggris ya? Inggris dong. Ya, apakah perlu ada tim atau yang mensupport tentang bahasa di grup kita ya? Ya, tentang bahasa nanti kalau gitu kita bahas 1 topik sendiri, nanti trik-trik untuk bikin bahasa yang bagus ya. Tetapi kalau menurut kami, menurut saya sih jangan kita membahas bahasa dulu. Nanti kita nggak selesai-selesai. Coba usahakan bikin poin-poin yang jelas dengan kalimat-kalimat yang singkat. Jangan bikin tulisan dengan kayak novel gitu. Jangan mikir bahwa habis ini saya mau cerita apa lagi ya. Enggak. Kamu harus mikir bahwa bikin tulisan itu sama seperti bikin PowerPoint presentation. Jadi dalam background hanya ada 4 poin. Dalam method akan ada 4-5 poin. Dalam discussion ada 5 poin. Udah itu aja. Terus poin-poinnya ditulis. Jangan mikir grammar, jangan mikir bagaimana penyambung antara kalimat dan kalimat. Tulis dulu aja. Nanti cleaning up belakangan ya. Jadi tentang bahasa Inggris, Dr. Rudi, nanti ada trik, ada Grammarly, lalu ada juga nanti ada cek dengan professional consultant secara online. Banyak trik lain kok. Jadi saya pikir sambil jalan aja. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Dr. Bakti. Enggak lah, boleh aja terserah gimana pembimbingnya. Kalau kesulitan banget bahasa Indonesia juga boleh. Tapi berarti nambah 1 waktu lagi. Jadi setiap kali bimbingan diterjemahkan sambil di clarity, lalu udah gitu setiap step ya. Dalam pembuatan paper yang sering salah kita adalah kita sering nulis sudah 10 halaman baru datang ke pembimbing. Dan pembimbing pun juga umumnya mintanya begitu. Kalau saya sih tidak minta begitu ya. Saya minta kamu nulis 1 halaman untuk message dulu. Halaman 2 dan 3 tulis dulu untuk table dan graph dulu. Lalu kita ngobrol.
ceritakan, diskusi, tabelnya bagus segala macam. Oke, udah bagus, message jelas. Mulailah kita menulis misalnya method atau result dulu. Lalu baru terakhir kita nulis background dan discussion. Jadi beda dengan kalau kita nulis itu. Kalau kita langsung tulis panjang, pembimbingnya kebanyakan tidak ikut terlibat gitu ya. Kita penting mengikutkan pembimbing karena walaupun kita tuh baca lebih banyak daripada pembimbing, tetapi pembimbing punya jam terbang lebih banyak. Jadi makin banyak titik pandang itu makin baik. Gitu. Oke, next. Berbakti, Ya silakan. Yovita. Oh Yovita ya. Ya, jadi main message itu sama dengan research question ya. Jadi seperti rumusan masalahnya apa gitu ya? Atau gimana? Bedanya dengan research question itu kita post pada saat kita bikin proposal. Pada saat kita mau mulai mendesain suatu penelitian. Research question itu di situ. Tapi main message dalam saat kita menulis paper, kita sudah tahu konklusinya dan kita sudah tahu message apa yang kita bisa sampaikan kepada pembaca berdasarkan data kita. Ya, jadi bukan message yang berdasarkan pengetahuan kita, tetapi message berdasarkan data kita. Jadi bedanya adalah kita sudah lewat dengan research question dan research question itu sudah terjawab dan jawabannya bisa melenceng, bisa negatif, bisa positif, tetapi kita bisa menyimpulkan dan jawaban itu menurut kita bisa menarik untuk publik atau untuk komunitas yang kita targetkan. Jadi sudah Gimana, mendekati cukup jelas, konklusi ya? Di Puskesmas ini sudah mendekati konklusi berarti ya artinya? Iya, malah sudah conclusion ya. Sudah conclusion ya? Oh iya iya Ya. iya. Berarti tadi yang saya bikin itu masih Tadi kayak kan series contoh discussion yang ya? ada contoh yang dari Papua tadi ada apa? Banyak orang sakit ini, fungsinya jelas, kita perlu vaksinasi. Ya. Oke. Jadi Dokter Yovita mau merubah lagi paper presentasinya, silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi, saya kasih presentasi yang berikut. Oke. Santai aja tapi kita sama-sama belajar. Oke, next. Kalau ada pertanyaan silakan. Selamat siang, Dr. Bakti. Kok ada suaranya ke sana? Boleh bertanya, Dok? Dr. Rudi ada mau tanya? Ya. Silakan. Mengenai contoh-contoh tadi, kalau contoh epidemiologi memang betul Dr. Bakti sangat pakar dalam bidang epidemiologi ya. Tapi mungkin ada contoh yang non epidemiologi atau laboratory data dan sebagainya mungkin bisa, karena tidak semuanya kan penelitian epidemiologi, Dok. Jadi memang dasar-dasar research question-nya sama ya. Hanya saja mungkin kalau anak-anak kita ini kalau diberikan contoh yang epidemiologi atau yang laboratory atau yang case begitu akan lebih variatif, Dok, untuk mengembangkan tadi one minute elevator testnya begitu. Karena saya yakin beberapa anak didik kita masih agak-agak bingung mengaplikasikan apa yang tadi dikemukakan kalau yang non epidemiologis gitu. Terima kasih, Dr. Bakti. Ya, ya betul, Dr. Rudi. Memang itulah akhirnya seberapa simpel kita bisa menyampaikan suatu message itu tergantung dari seberapa kita mengerti tentang problem yang kita teliti. Untuk yang baru pertama kali neliti dan yang baru pertama kali berhubungan dengan interferon gamma atau TNF alpha dan sebagainya, mungkin agak sulit untuk melihat itu gitu. Saya dulu pertama kali lihat sitokain segala macam, saya pikir ini apaan, seperti bintang di langit gitu. Nggak ada hubungan satu dengan yang lain gitu. Tapi pas sudah ngerti, baru mengerti dan bisa menyimpulkan. Jadi
Nanti kita kasih contoh-contoh, Dok. Jadi bagusnya sih memang dari para peneliti yang punya data dan punya siap penelitian, minggu depan mempresentasikan di sini dan nanti kita bantu untuk menjawabnya. Dokter Ediana kebetulan memang penelitiannya banyak ke molecular biology juga, jadi Dokter Ediana bisa bantu juga di sini nanti. Ya, terima kasih Dok. Ya, terima Jadi, kasih. ya, mengembangkan imajinasi anak-anak untuk menulis nantinya dan menentukan poin-poin mana yang paling penting dalam satu penelitian. Ya, terima kasih Dok. Ya, makasih Dok. Ya. Oke, kita mulai ke yang kedua ya. Yang kedua juga semoga nggak terlalu panjang, hanya sekitar 15 slide. Ternyata 23, enggak deng. 23 tapi banyak repetitif kok. Oke, how to make effective table dan figures. Lanjut, oh saya bisa pakai ini ya, lupa. Ya. Mungkin perlu diingat, message utama, a tabular presentation of data is often the heart, or better, the brain of scientific paper. Ya, jadi tabel itu jangan cepat puas untuk memperbaiki table dan graph, karena itu adalah jantung dan otak daripada suatu paper. Jadi kadang-kadang kita bikin tabel pertama banyak dulu, terus udah gitu bagusnya ngobrol dengan pembimbing yang kritis, buang ini, tambah ini, buang ini, tambah ini, balik lagi ke data, cek lagi gitu ya. Ini penting banget karena tabel dan graph itu adalah orang yang baca setelah message. Mereka lihat tabelnya, oke, ini bisa valid dan sebagainya. Ya, pada saat kita mau bikin table, pertama tanya diri sendiri dulu, apakah kita perlu menjelaskan dengan table? Kalau misalnya kita hanya menjelaskan satu angka bahwa di kelas ini ada wanita sebanyak sekian persen di penyakit dalam dengan confidence interval sekian persen, itu kan nggak perlu table ya. Jadi kita perlu table itu kalau kita punya data yang repetitif dan mau meng-compare. Repetitif artinya dengan repetition itu bisa memberikan pandangan ke orang bahwa angka itu ada aturan tertentu, ada situasi tertentu yang mesti diingat sama orang ya. Kayak gitu perlu table ya. Dan kita harus kritis. Jangan juga kita menulis tabel terlalu panjang sampai 1 halaman penuh. Kalau dulu teman-teman pernah di puskesmas, kita tahu tabel puskesmas, laporan puskesmas kan bisa 1 halaman, kadang-kadang 3 halaman isinya tabel semua. Itu bukan publication artikel, itu adalah laporan. Terus table itu kadang-kadang dipakai untuk menjelaskan story dalam cara yang lebih simple. Table dan gambar bisa membantu itu. Kedua, kita pikir juga expensive to print into many pages. Jadi kita kalau table itu bisa dikurangin sebaik-baik dikurangin ya, mahal sekali. Apalagi kalau kita menampilkan gambar, kadang-kadang 1 halaman bisa nambah banyak dan editornya minta duit dari kita. If you need to present only a few determination, give data in text. Ya, itu aja. Jadi prinsipnya jangan redundant, usahakan sesimpel mungkin dan usahakan sehemat mungkin dan efisien. Oke, contoh adalah ini. Ini adalah contoh ada satu buku yang memang tentang cara menulis paper. Ini adalah contoh satu tabel yang salah. Kenapa salah? Karena ternyata informasi yang ingin disampaikan ternyata hanya di 2 kolom kedua aja. 2 kolom kedua terakhir, 1 dan 2. Sedangkan ini isinya standar. Temperatur 24, nomor eksperimen 5. Ini bisa ditulis di metodologi. Dan kita bisa bilang bahwa pada eksperimen 1 maka aeration of growth positif, growth-nya 78, tapi eksperimen kedua ternyata tidak menghasilkan growth ya. Jadi ini tidak perlu ditulis di ini. Ini saya melihat kadang-kadang masih salah juga kita di dalam penulisan kesalahan ini masih sering muncul di penulisan skripsi ya. Kadang-kadang hanya menuliskan, memang dia main finding, tetapi isinya hanya dua baris, ngapain gitu ya, hanya 2 baris ini. Mendingan kalau mau dibikin suatu grafik atau digabung dengan tabel lain.
Oke. Try to design most concise, most informative, easy to read, contain most important details. Ya. Oke, jadi sebagai contoh anatomi dari suatu paper kan seperti ini. Bagian results itu memang biasanya sesedikit mungkin. Ini aja results-nya hanya 3 paragraf, tabelnya 2. Ya, jadi sedikit. Dan tabel-tabel ini diusahakan concise. Ya. Ini adalah seluruh papernya. Targetkan satu paper itu untuk suatu original artikel yang biasa, targetkan sekitar 2 table sama 1 gambar atau 2 gambar. Targetkan gitu. 2 table biasanya umumnya cukup. Kalau kepaksa banget perlu 3 boleh. Gambar usahakan 1 atau 2 gitu ya. Nah ini hanya 3, 2 tabel dan 1 gambar. Nanti saya jelasin kenapa gambar itu dibutuhkan. Nah, sekarang tabelnya itu sendiri ya. Kita bicara tentang tabel ini. Kita sering sekali dalam penulisan tesis itu bikin tabel itu salah ya atau membosankan. Ini kita ngelihat tabel ini kesalahannya apa ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung bisa ditanya langsung. Tapi kalau ada yang bisa nyampain kesalahannya apa di sini? Salahnya sebenarnya adalah salah presentasinya, bukan salah tabelnya. Saya langsung aja supaya cepat, nanti kalau kita bicara satu-satu kita bisa lebih panjang dan men-scrutinize masing-masing table ya. Tapi ini saya men-scrutinize tabel ini sendiri, dulu ini yang bikin saya juga, jadi nggak apa-apa. Pertama adalah garis-garis ini memusingkan ya. Garis-garis ini terlalu kompleks, memusingkan. Ada garis vertikal, ada garis horizontal, terlalu kompleks. Kedua, satu angka di belakang koma untuk sampel size hanya 26 itu kayaknya berlebihan. Itu namanya akurasi yang berlebihan, presisi yang berlebihan. Presisi berlebihan ini tidak perlu, ya, jadi bisa dihilangkan. Terus kita harus simplifikasi table. Yang paling sering disimplifikasi itu adalah yang tabel dikotomus kayak gini nih, male female. Ini gampang sekali untuk disimplifikasi, yaitu kita tulisnya male-nya aja, female-nya nggak usah. Jadi itu perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Lalu kita bisa lakukan juga yang significant test ini nggak perlu ada. Toh kita hanya perlu tahu dia di bawah 0,05, di bawah 0,005 atau di atas itu semua kan. Jadi kita bisa lakukan dengan marking aja bahwa yang ini itu signifikan, yang lain itu tidak gitu. Ya seperti gitu kira-kira. Lalu contoh saya coba perbaiki seperti ini jadinya. Kan ini jauh lebih enak dilihat ya. Jadi sex male langsung sekian persen. Lalu satu angka di belakang koma sudah dihilangkan. Jadi kita nggak terlalu perlu presisi juga. Signifikansi di sini masih ada, tetapi garis-garis sudah dihilangkan. Jadi perbaikan tabel seperti ini akan jauh membuat kita dan pembimbing kita bisa berpikir lebih jernih gitu ya tentang kesimpulan daripada tabel yang kita bikin. Tabel ini ditujukan untuk membandingkan karakteristik antara TB-DM dengan TB. Dan di sini yang kelihatan adalah usia. Usianya pada TB-DM itu lebih senior, lebih tua daripada TB saja dengan signifikansi yang tinggi ya. Lalu kilogram weight loss-nya juga lebih tinggi dan duration of disease-nya lebih rendah pada ya. Hasil akhir daripada papernya adalah seperti ini. Jauh lebih banyak variabel yang kita masukkan, tapi banyak sekali kita abbreviate. Seperti misalnya male sex jadinya hanya satu line. Age jadinya hanya satu line. Dan kita pakai median dan IQR, interquartile range. Ya. Kalau memang kita tidak perlu banget untuk menunjukkan kategori, ya jangan dipakai. Oh ini tujuannya hanya untuk membedakan karakter daripada pasien TB-DM terhadap pasien TB saja ya. Jadi interquartile range ngasih lihat hal yang sama bahwa usia lebih tua dan body mass index lebih besar daripada yang TB saja. Itu aja, yang penting adalah yang signifikannya saja ya. Terus karena garis-garis itu terlalu banyak, karena itu kita putuskan kasih garis yang sedikit ada gradasi gitu. Jadi orang gampang ngelihat dari kiri ke kanan. Terus p-value dihilangkan, semuanya ditaruh di bawah.
di footnote. Ya. Nah, kayak gini-gini nih perlu waktu dan perlu perlu kesabaran untuk mengulang dan mencoba memperbaiki. Oke, sekarang tentang gambar. Nah, gambar itu diperlukan salah satunya untuk menunjukkan bagaimana selection proses dari pasien kita. Kadang-kadang kalau kita langsung lihat tabel, kita nggak yakin ini pasien benar nggak selectionnya, valid nggak dia randomisasi. How to make effective thing atas. Ya, oke. Ya, jadi tadi adalah kita lihat pasien. Ya, ini adalah perlu sekali untuk pada saat kita inklusi pasien jangan lupa kalau kita melakukan penelitian itu kita harus jelaskan kita inklusi pasien dari mana karena selection bias itu salah satu hal yang selalu dipertanyakan kalau sudah di-judge untuk kita layak publish atau tidak ya. Jadi di sini dijelaskan tentang cara selection-nya, di sini ada randomisasi dan berapa orang yang tidak non-responder. Respondernya adalah karena dia pindah, karena dia kembali ke desa dan dia meninggal dan sebagainya. Oke. Lalu prinsipnya membuat gambar itu adalah usahakan bikin yang simple, informatif dan mudah dibaca dan tetap tapi mempunyai detail-detailnya itu semuanya ada ya. Ini sebagai contoh, tadi kita ngobrol tentang TB-DM versus TB kan, kita ngelihat bahwa usia kok berbeda banget, body mass index kok berbeda banget. Pasti kita pengen tahu dong, kalau gitu hubungan usia sama body mass index gimana? Apakah itu bisa dipakai untuk semacam screening atau kita mengkarakterisasi mana yang diduga TB-DM gitu ya. Nah, kita kan pasti dalam analisis akan melakukan berbagai stratifikasi. Stratifikasi terhadap usia, stratifikasi terhadap seks, stratifikasi terhadap lama sakit, severity dan sebagainya ya. Tapi salah satu yang menarik adalah ini dan ini kita gambarkan ke dalam gambar. Jadinya seperti ini ya. Kita bisa melihat di sini kita tidak melakukan
kategorisasi dari umur. Jadi hanya menjelaskan bahwa ini median dan IQR. Karena kita akan menampilkan dalam grafik. Kalau ditampilkan dalam grafik, maka pembaca langsung bisa lihat, oh stratifikasi umurnya ternyata yang TB-DM adalah di sini, di atas 35 tahun. Ternyata di bawah 35 tahun tidak ada yang DM. Body mass index-nya ternyata yang DM umumnya lebih jauh sampai ke sini. Walaupun ada yang rendah sekali sekitar 14 gitu ya. Jadi di situ kelihatan bahwa kita berusaha menghilangkan redundancy. Redundancy artinya jangan diulang-ulang gitu ya. Tapi tambahkan cara lain, cara lihat lain supaya memperkuat konklusi kita. Terus nah ujung-ujungnya akhirnya jadi seperti ini. Karena ini adalah suatu penelitian asosiasi, kita membandingkan apakah DM pada TB lebih banyak daripada DM pada non-TB. Kita bandingkan dengan pasien yang non-TB dan pasien di sebelah kanan dan pasien TB di sebelah kiri. Dan ternyata yang fasting blood glucose di atas 140 lebih banyak pada pasien yang TB dibandingkan dengan yang tidak TB. Jadi asosiasinya ya valid dan bisa dihitung. Ini cara lain juga untuk menilai suatu molecular biology study ya TNF alpha ya. TNF alpha itu agak sedikit jelimet angkanya, tidak seperti gula darah, usia atau berat badan. Karena dia angkanya ada yang 50, ada yang 2500. Angkanya tuh jauh sekali ininya range perbedaannya itu. Jadi dalam tabel seperti ini adalah namanya table plot ya, table plot terhadap pasien TB before treatment, during treatment, and treatment dan control. Kita bisa melihat dengan grafik seperti ini tanpa kita harus pusing dengan angka, kita bisa melihat bahwa TNF alpha itu menurun secara signifikan, turun. Dan kita bisa melihat bahwa range daripada TNF alpha itu sampai atas. Dan lihat ini ada pemutusan grafik. Karena kalau kita bikin grafik sampai 2500, ini halaman nggak akan cukup ya. Jadi di sini kita putus dan program grafik yang bagus itu bisa begini, ya bisa memutus ini dan menghasilkan grafik yang jauh lebih baik. Lalu grafik-grafik ini tentunya kita bikin terpisah ya. Jadi usahakan grafik itu dibikin satu halaman, lalu kita discuss dengan pembimbing kita, lalu catatan-catatannya kita tulis di tiap grafik itu supaya kita hafal. Nanti catatan dari grafik itu masuk ke dalam di sini ya, captionnya di sini untuk satu grafik, caption grafik ini untuk grafik yang lain. Lalu nanti grafik-grafik itu dituliskan di dalam file yang berbeda. Biasanya kita pakai PowerPoint untuk grafik, sedangkan untuk teksnya kita pakai Word. Ya, jadi pas submission itu dua-duanya bisa dipakai. Oke, saya rasa ini yang terakhir. Jadi dalam result, kita tuh kan result tuh ini ya isinya, result. Hanya sampai sini. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf. Grafiknya 1, 2, gambar 1. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi result section itu men-summarize ini semua dengan akurat tapi singkat mungkin. Tabel dan figure bisa membantu untuk details. Lalu ini semua tujuan kita adalah untuk mengarah ke discussion dan conclusion. Udah kira-kira begitu. Lalu ya, terima kasih. Itu dulu selesai. Ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Habis pertanyaan mungkin saya mau minta tolong beberapa orang yang punya main message dan table yang sudah siap dipresentasikan di dalam Zoom ini. Lalu exercise ke depannya adalah masing-masing semuanya yang punya penelitian mau ditulis, manfaatkanlah waktu 1 minggu ini untuk membuat main message dan table. Bukan table yang untuk dipakai skripsi atau KTA, tetapi table yang benar-benar kita pengen bikin untuk makalah ilmiah. Ya.
Tapi ini present next week untuk yang sebagian besar, tetapi untuk yang sudah siap, saya mau minta tolong untuk mempresentasikannya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sementara yang sudah saya ajak presentasi kemarin siapa ya? Dr. Nani, udah siap atau belum? Dr. Yovita, dari residen siapa? Cica, Bayu, udah siap? Hah? Coba aja, nggak apa-apa. Dr. Nani gimana, siap? Sok, matiin dulu itu ke kamera dulu. Dok, siapa yang mau tanya dulu boleh? Dokter Nani siap? Kalau enggak Dokter Yovita dulu deh. Habis itu Bayu. Iya, Dokter Yovita dulu, Dok. Dokter Naninya udah ada tuh. Ya, Dokter Yovita siap? Nggak ada tuh. Dokter Nani aja deh. Dokter Yovita lagi di puskesmas, lagi dipanggil pasien tuh. Udah di share screen-nya dibolehin nggak ke semua? Dokter Nani bisa? Dokter Eka, Nani, kalau nggak salah Nani, Eka, Yovita itu siapa lagi? Bayu, siapa lagi? Oke, kok nggak ada yang maju sih? Ya udah Bayu duluan deh, residen duluan deh. Pada diam aja sih semuanya. Ini emang ketemu langsung ya susah cara gini. Ayo Bayu. Bayunya kebetulan di penyakit dalam. Ya, Bayu, silahkan. Mana main message kamu nih? Tulisannya panjang banget. Selamat. Selamat siang, Dok. Izin untuk melampirkan jurnal yang sedang disiapkan, Dok, untuk publikasi. Mohon maaf, Dok, sebelumnya saya belum membuat untuk message pada penelitian ini, cuma apabila saya simpulkan pada penelitian ini menggunakan judul Reduction of Liver Fibrosis After Treatment with Elbasvir-Gazofervir in Patient with Hepatitis C Infection in Chronic Kidney Disease on Hemodialysis Quasi Experimental Study. Message yang saya tonjolkan di sini adalah penurunan dari derajat fibrosis hati setelah terapi Elbasvir-Gazofervir dengan pada pasien hepatitis C dengan gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisis, Dok. Sehingga utamanya adalah penurunan dari derajat fibrosisnya setelah terapi, Dok. Ya, Dok. Kemudian untuk abstraknya sebagai mungkin kamu itu aja dulu, coba kita bahas dulu. Conclusion-nya aja dulu dari abstrak. Untuk conclusion-nya, the combination of Elbasvir-Gazofervir might reduce the degree of liver fibrosis based on APRI score from 0.336 to 0.275.
0 in HCV patient with chronic kidney disease on hemodialysis. Ya, cukup dulu segitu. Ada komentar dari yang teman-teman lain? Silahkan. Apa yang cocok untuk suatu main message? Tadi title-nya sendiri saya pikir udah kayak main message ya. Hanya ada kekurangannya atau ada kelebihannya. Coba lihat lagi title-nya. Ini dok. Silakan dari audiens yang lain yang di luar angkasa sana boleh. Kalau ada masukan. Dari sini? Apa? Teman-teman di sini, ya, Michelle. Mungkin di keywordsnya itu dok. Izin menyampaikan, mungkin untuk kalimat judulnya sendiri masih bisa diefektifkan dok sebetulnya. Misalnya dimulai dengan katanya dari terapinya dulu, Elbasvir, Gasoprevir, reduce gitu. Jadi dibuat kalimat aktif dok supaya lebih mudah dimengerti. Ya, usul yang bagus. Ada usul lain? Kalimat aktif memang selalu kita, nanti kalau kita belajar English writing ya, memang harusnya kita pakai active sentences, di mana subjek itu selalu duluan ya. Ada usulan lain tentang judul ini? Dokter Bakti boleh ikut urun rembuk? Ria. Silakan, Dr. Ria. Kalau tadi main message-nya kalau dilihat dari konklusinya kan yang utamanya di sini adalah kombinasi obat ya sebetulnya. Yang utamanya kombinasi obat dan penurunan kadar fibrosis livernya. Jadi mungkin itu yang main message-nya dok. Jadi harus ada kombinasi. Jadi kombinasi obat itu satu kan karena sesuai dengan konklusinya kalau menurut saya itu. Ulangi lagi jadi Dokter Ria tadi keputus sedikit. Keputus. Jadi menurut saya selain penurunan dari fibrosis hatinya itu, main message di sini adalah setelah diterapi kombinasi obat dok kalau melihat dari kesimpulannya dok. Jadi kombinasi obatnya yang utama mungkin dok sebetulnya. Ya, berarti sama dengan usulan Michelle tadi, berarti kombinasi obat itu yang kita tonjolkan. Jadi Elbasvir, Gasoprevir menurunkan reduction of liver cirrhosis in patient with hepatitis C, bla 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 ya. Boleh, that's a good thing. Terus satu usul lagi dari saya, quasi experimental study itu kalau dalam judul sih bisa. Tapi kalau dalam main message kayaknya nggak perlu ya. Karena desain kuasi eksperimental apa eksperimental multi itu adalah suatu tools, perangkat kita, bukan main message. Main message kita adalah temuan kita bahwa ini menurunkan ini. Tools yang kita pakai adalah kuasi eksperimental study. Jadi biar orang tertarik dulu sama main message kita, baru dia melihat metodologi kita valid apa enggak. Ya. Jadi kalau kita disuruh main message, maka itu kuasi eksperimental study-nya nggak usah. Oke, terus di bawah yang kita lihat abstrak di 2 kalimat terakhir ya, coba ada yang bisa ngelihat kekurang sempurnaan enggak? Tidak ada kesalahan dalam ini, hanya ada kekurang sempurnaan. Yang tadi dibacain sama Bayu. Baca kalimat sebelumnya juga. Approximately 30 of hemodialysis patient had HCV infection, a total of 37 HCV patient in the were given Elbasvir for weeks. The average course before and after 12 weeks after therapy were 0.336 and 0.270. P-value 0.002. Ya, oke. Jadi gimana kesalahannya apa? Kesalahannya menggunakan kata berulang mungkin dok. Ya, bukan katanya berulang, tetapi
itunya, angkanya berulang. Redundant. Ngapain kita udah nulis di result 0,0336 dan 0,270, lalu di bawahnya di kesimpulan kita tulis lagi. Ya, jadi itu redundant namanya. Justru suatu paper itu dari introduction sampai kesimpulan itu seperti kita naik gunung apa turun gunung ya. Naik gunung lah istilahnya. Jadi di reintroduction itu kita membawa pembaca dari sesuatu yang general ke sesuatu yang spesifik. Di method kita bicara spesifik, di result kita bicara spesifik, di conclusion kita bicarakan sesuatu yang general lagi, yang bisa membuat kesimpulan. Jadi pada saat kita bicara results, kita spesifik dengan angka objektif banget gitu. Pada saat di kesimpulan, kita jangan pakai angka lagi. Kesimpulan sama seperti main message ya. Jadi tidak usah pakai angka, biar pembaca melihat kalau misalnya dia tertarik pada kesimpulan itu, dia mencari sendiri angkanya seberapa sih penurunannya gitu. Itu kesalahannya di situ redundant. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Sementara Bayu tolong kasih lihat first table. Tabel pertama. Kecilin sedikit supaya kelihatan seluruh table. Oke, figurnya bagus. Mungkin dibikin page break di table 1 ya, di sebelum table 1 supaya kita bisa lihat seluruh table. Di atas table 1 kasih page break. Insert page break. Insert, ya, itu page break betul. Nah, betul. Terus kita turun. Ya dok, ini Oke. tabelnya dok. Silahkan kalau ada yang komentar. Kita baca sama-sama dulu. Age-nya 49 dengan standar deviasi 11. Sex. Dok harusnya di Iya, seks di bisa salah satu saja yang disimplifikasi. terbanyak, Dok. Betul. Length of hemodialysis mean SD. BMI median min max. Cause HCKD itu HCV-RNA min max. AST min max. ALT albumin min max, bilirubin min max, platelet min max. Ya, ada masukan? Silahkan. Dari sini aja. Dari floor di sini, yang di sini. Kalau minimal maksimal tuh nggak pakai, bukan min tapi median. Kalau pakai range. Kalau min itu plus minus SD. Ya, oke. Range boleh. Median semua itu, nggak ada yang itu. Nggak ada yang min. Ya. Ya. Ada problem lain lagi? Jadi min itu min SD biasanya betul yang ACV-RNA itu ya. AST median min max ya, ALT median min max atau range juga boleh. Apa untungnya IQR dibanding min max? Kalau min max itu kadang-kadang kita mengikut sertakan outlier. Outlier itu berarti angka yang benar-benar absurd, sangat tinggi atau sangat rendah. Kalau IQR itu kita masih mengambil range yang masih masuk akal lah, masih fisiologis istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang kamu tentuin sama pembimbing kamu mau IQR atau mau min max, dilihat, dibikin, dilihat lagi, akhirnya kamu bisa mencapai keputusan oke, IQR aja gitu. Gitu-gituan tidak ada betul salah, hanya kita harus timbang-timbang akhirnya mana yang kita mau pakai. Terus mungkin pertanyaan lagi adalah
kapan kamu pakai min SD dan kapan kamu median min max. Di sini kan dua-duanya kamu pakai, ya. Iya dok, memang ketika pengolahan datanya ada yang distribusinya tidak normal dok, sehingga dibedakan ada yang menggunakan min, ada yang menggunakan median dok. Sebenarnya sih kalau distribusinya kebanyakan semuanya tidak normal, ya semuanya pakai median min max. Yang normal pun kita juga pakaiin median min max juga nggak apa-apa juga sih. Jadi nggak ada, itu bukan suatu aturan yang harus begitu banget gitu. Jadi age in years itu min SD itu bisa juga kamu pakai median min max juga nggak apa-apa. Walaupun itu distribusi normal. Terus tadi tentang angka di belakang koma. Nah, siapa yang setuju satu angka di belakang koma, atau siapa yang tolong matiin di situ kalau saya ngomong. Ya, terima kasih, baterainya baru diisi lagi. Ya, ini di sini ada berbagai angka ya. Kita ngelihat ada angka yang frequency table kayak male female, diabetes mellitus. Jadi pertanyaan kita, apakah kita butuh satu angka di belakang koma atau tidak gitu. Toh sampel size-nya hanya 37. Ya. Presisinya berlebihan. Terus kedua, yang HCV-RNA dan yang albumin, bilirubin, apakah kita perlu sampai 3 angka di belakang koma? Tanya sama ahli gastronya, Dr. Eka, Dr. Neni, apakah perlu 3 angka di belakang koma? Ya, itu hanya untuk pertimbangan ya. Jadi kamu bisa simplifikasi. Oke. Ada lagi? Mungkin cukup dulu dari Bayu. Terima kasih udah presentasi. Tidak malu-malu. Yang lain? Dok. Silahkan Dr. Nani. Dr. Nani yang masih fresh ini hasil penelitiannya. Iya dok. Tapi saya belum buat dok. Saya belum buat. PPT-nya aja yang kemarin boleh nggak dok? Tabelnya aja, tabelnya dok. Boleh, boleh. So, yang itunya PPT-nya aja. Atau message-nya kamu sebutin aja. Pakai kata-kata sendiri. Sambil ngasih lihat tabelnya. Bayu tolong share-nya di stop. Udah saya jadiin kokos. Kameranya nggak dikeluarin, dok? Nggak. Jadi kokos langsung. Kok yang ini sih pada dia? Oke, yang mana yang mau kamu mau sebutkan main message-nya, sok. Sambil kamu ngomong, kita bisa tulis di chat. Dok, tapi kayaknya langsung ke tabelnya aja ya dok ya? Iya, main message-nya apa? Bisa sebutin nggak? Sebenarnya tadinya sih kan mau lihat respon itu sama HB1C. Data dari hasil penelitian saya kan kayaknya nggak nyambung dok, jadi nggak ada. Jadi yang nanti saya langsung ke tabel aja lah, saya skip dulu ininya. Coba beranikan nyatakan main message-nya dengan kata-kata baru yang tidak hubungan dengan penelitian kamu karena tidak bermakna dengan HbA1c. Jadi main message-nya kalau lihat dari hasil adalah ternyata ditemukan interleukin yang sangat meningkat pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Di sini. Interleukin 6 apa? Interleukin 6 pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan pada kelompok non-DM dok. Dan ternyata setelah distimulasi dengan antigen TB yang terjadi adalah interleukin 6-nya bukannya naik seperti pada yang populasi normal, tapi justru di sini mengalami penurunan. Jadi sebenarnya tadinya main message-nya adalah jadi ditemukan kadar interleukin 6 yang tidak bias, bukan tidak biasa, yang sangat meningkat pada pasien DM
Jadi terjadi disregulasi dari interleukin 6 gitu. Ya, sebentar Dokter Atin. Interleukin 6 pada pasien DM lebih tinggi daripada, nggak usah pakai daripada, dan interferon gamma, AFN gamma, gamma lebih rendah pada pasien DM yang menunjukkan gangguan imun pada pasien DM. Ini Ya. saya ngomong asal kepikir dulu ya. Begitulah cara kita bikin main message. Jadi pertama asal ngomong dulu aja. Nanti habis itu kita perbaiki lagi. Tuh saya bikin di chat. Interleukin 6 atau kita bisa bilang juga interleukin 6 pada pasien DM, bisa juga kita bisa bilang gitu. Pada pasien DM terjadi gangguan atau gangguan fungsi imun atau kelemahan respons imun terhadap TBC yang ditandai dengan tingginya interleukin 6 tanpa peningkatan IFN gamma. Gitu. Kayaknya yang kedua lebih enak deh Dokter Nani. Baca nggak? Di chat. Bentar dok, bentar. Pada pasien DM terjadi kelemahan respons imun terhadap TBC yang ditandai dengan tingginya interleukin 6 tanpa peningkatan interferon gamma. Ya itu usulan aja ya. Jadi gitu cara bikin main message itu memang kita rubah-rubah kata-kata, pikirin lagi, tinggalin dulu, besok lihat lagi, lalu ngomong sama orang, lalu akhirnya kita dapat yang bagus ya. Ya, kira-kira gitu. Lalu kita lihat tabelnya. Sok. Gimana tentang tabel ini? Silahkan, tabel ini aja satu cukup untuk kita diskusikan. Silahkan kalau ada masukan dari yang lain. Apa yang kita bisa perbaiki? Ini tabel masih tabel fresh dari skripsi ya, dari tulisan tesis. Jadi belum disiapkan untuk paper. Jadi kita bisa kasih usulan ke Dokter Nani apa aja yang mesti diperbaiki. Ada yang bisa komentar? Pada residen takut komentar. Makanya diam-diam pada cekikikan aja di sini. Ya kalau enggak yang ini dok, yang baseline dok. Ya coba yang mana? Kenapa nggak bisa? Terlalu banyak kode kayaknya itu. Terlalu banyak apanya? Kode. Terlalu banyak kodenya, ada A, B, C, apalagi ya itu ya. Kayaknya banyak sekali. Itu tandanya Dokter Nani banyak sekali pemikirannya dalam tabel ini. Terlalu banyak superscript gitu ada. Ya. Gimana Dokter Nani mau ngasih lihat tabel yang mana? Yang biasanya mirip presiden yang ini dok, yang deskripsi aja nih dok. Nah ini dok. Yang deskripsi dok. Oh ya, deskriptif mana dia? Nah ini dok. Mana belum geser? Udah dok. Hah, di kitanya belum. Oh, belum. Alah, kenapa ya? Ini sharing mah kumaha ya? Belum dok. Kita masih ngelihat interleukin 6. Ini. Oh, kenapa ya dok? Bentar, Punya Nani. Enggak, Punya dok. Nani. Boleh. Pak Bonto bisa ke sini nggak? Oh itu ya. Nah, ini bagus ya. Oke. Bukan dok. Ya, kelihatan udah. Nah, ini dok. Ya.
Ya. Oke. Kalau dilihat dari tabelnya sih udah bagus. Soalnya pembimbingnya yang ngomong soalnya. Nggak kaji. Ya, yang lain silakan kalau ada masukan. Paling kalau kamu mau nulis di paper yang p-value itu bisa dihilangin ya, karena memang itu informasi yang terlalu berlebihan, bisa dihilangkan. Jadi konsentrasi pada yang DM dan non-DM aja. Terus silakan dari yang lain ada masukan? Masalah bikin table, masalah estetik juga ya. Jadi soal apa? Spasi, soal senternya gimana gitu ya, sentrasinya gitu. Nggak ada yang komentar? Dr. Bakti boleh nanya? Ya, silakan, Dr. Vivi. Dr. Bakti boleh nanya? Ya, ya. Ada perbedaan dalam tabel untuk karya ilmiah, artinya secara akademik, dan manuskrip. Kalau ada, perbedaannya apa? Supaya nanti kita jelas pada saat pembuatan tabel untuk KTA misalnya dengan manuskrip untuk dipublikasi gitu. Nah, itu dia. Kalau saya kayaknya nggak bisa jawab, sebab untuk skripsi itu biasanya ngikutin aturannya UNPAD, dan aturannya UNPAD kan ya susah lah, kadang-kadang banyak sekali orang yang ngomong ya. Kalau kita menulis untuk paper, gimana ada usulan? Kalau kita untuk nulis paper itu hanya antara kita dengan reviewer. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita mau nulis apa aja tuh boleh. Hanya tinggal pendapat umum menurut kita reviewer bakal terima atau enggak gitu. Tapi kalau UNPAD itu rasanya dalam skripsi itu tabel tidak terlalu dipermasalahkan bentuknya apa, garisnya gimana segala macam. Tetapi beberapa aturan utama seperti tabel ini misalnya garisnya tidak banyak kotak-kotak gitu. Terus sentrasinya misalnya bagus. Itu sebenarnya umum, kelihatannya bagus. Jadi kalau kita masukin ke dalam skripsi, itu akan kelihatan bagus juga gitu. Jadi saya pikir susah kita membandingkan itu, tapi saya pikir kalau kita tetap mempertahankan aturan yang bagus untuk tabel di jurnal, dipakai untuk skripsi, itu saya pikir umumnya bakal keterima juga sih. Ya, semoga. Maksud saya mungkin data yang ditampilkan itu kalau yang di paper itu tidak usah terlalu banyak gitu atau gimana? Kan kalau karya ilmiah itu kan biasanya kita banyak gitu ya, inginnya tampilkan banyak. Nah, kalau paper manuskrip itu apakah memang harus lebih sedikit gitu penampilan datanya? Sebenarnya kalau saya pikir yang salah adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu tidak membatasi tabel, jadi seringnya dibebasin aja mau ada 6 table gitu. Kalau publikasi ilmiah itu mau nggak mau kita dibatasi sama reviewer dan kelayakan ya. Jadi bagusnya sih sesedikit mungkin gitu. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Dr. Afiatin mau menunjukkan manuskripnya, Dok, katanya, Dok. Nggak kedengeran, tolong ulang lagi. Dr. Afiatin mau menunjukkan manuskripnya, Dok, itu di chat ada, Dok. Oke, siap. Nanti kalau yang lain udah selesai. Udah, Dr. Atin aja. Kan mau maju, Ya. Bu. Dia juga, Dok. Oke, kita punya setengah jam lagi. Kayaknya bisa 3 orang lagi. Jadi yang untuk Dr. Nani kayaknya saya tambahin mungkin itu aja ya, kali nilai P-nya bisa hilang. Lalu yang lain-lainnya sudah, dan saya pikir kolom 2 dan 3 itu sentrasinya bisa center ya. Jadi kelihatan bahwa ini senternya kan kanan. Itu seperti akunting gitu kalau center kanan itu. Karena itu seperti rupiah itu kan harus center kanan. Tapi kalau tabel angka-angka seperti ini bagus kalau kolom 2 dan 3-nya itu center di tengah. Justification-nya center. Itu aja masukan saya. Oh, iya, Dok. Oke, terima kasih Dr. Nani. Ya, makasih, Dok. Dr. Yovita udah siap? Ya, halo. Bagaimana Dr. Yovita siap? Ada. Bisa boleh. siap main message-nya. Ya.
Ya. Saya share screen Share, dari ya. sini ya. Ya. Yang paper Oh, Dr. alah. Yovita ini terus terang message-nya susah kalau menurut saya. Lihat ada orang tulang belakangnya sampai kaki ya Pak. Udah tampak belum? Udah masuk, udah. Iya. Iya, saya coba sampaikan. Jadi mungkin tadi saya kan sebelumnya membuat yang tadi saya tanya question research ya jadinya mungkin. Jadi ini mungkin saya nggak tahu apakah ini sudah Nggak menjawab usah khawatir, ngomong aja terus. Kita sambil Ya. mikir juga di sini. Jadi Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. ini adalah mengenai karakteristik dari pasien-pasien yang kita duga COVID-19. Lalu juga nantinya kita ingin melihat bagaimana untuk pasien yang khususnya yang confirm itu bagaimana gambaran klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjangnya. Lalu dari yang suspek COVID itu ada yang akhirnya tereksklusi menjadi non-COVID. Jadi kita bisa juga lihat nanti apa sebenarnya penyebab dari pasien-pasien dengan non-COVID. Dan kita juga akan bisa melihat bagaimana severity dan outcome dari pasien confirm COVID. Lalu ya, lanjut dulu terus. Lanjut dulu ya. Biar kita lihat tabelnya dulu. Ya, jadi ini mengenai bagian dari kategori yang dibuat pasien-pasien yang datang dengan suspek dengan dugaan COVID. Itu total kita dapatkan sekitar 448 yang dilakukan pemeriksaan PCR dan serologi. Jadi dari total itu di sini terdapat yang confirm ada 105. Lalu dari yang PCR-nya negatif, kami membagi menjadi beberapa pemeriksaan serologi yang combine positif atau IgG positif atau reaktif, itu kita kategorikan menjadi probable. Lalu ada lagi kriteria possible, yaitu kalau hanya IgM yang reaktif. Lalu ada juga yang serologinya negatif. Nah, itu ternyata setelah dilihat ada yang memang diagnosisnya confirm. Jadi itu ada 19 itu jelas bukan COVID. Lalu tapi ada juga sekitar 19 atau 17 pasien yang kita belum tahu ini diagnosisnya apa karena tidak memenuhi semua kriteria. Lalu dari yang tidak dikerjakan, jadi ini yang PCR-nya sudah negatif, tapi ternyata serologinya tidak dikerjakan, itu kita dapatkan diagnosis confirm itu ada sekitar 53 pasien, tapi yang belum jelas diagnosisnya apa, jadi masih kita kategorikan unlikely, ini sekitar 50 pasien. Lanjut aja secara singkat lagi, Yovita. Ya, mungkin ini yang tidak diperiksa juga nanti kita lihat berapa yang non-COVID, ada sekitar 1, ada juga yang akhirnya tidak dilakukan pemeriksaan PCR dan juga tidak dilakukan serologi, lalu juga tidak tahu diagnosisnya apa, ini yang unclassified, ini ada sekitar 37. Dan ini yang dilakukan pemeriksaan serologi. Jadi ada yang probable dan possible. Lalu ini tabelnya, dari tabel karakteristik ini memang kita dapat membagi menjadi 5 kategori, 5 klasifikasi dari case-nya. Ini ada yang confirm, probable, possible, unlikely, dan non-COVID. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata memang umumnya laki-laki, kita bisa lihat di sini. Lalu usia sekitar 49 tahun rata-rata, dengan jelas yang confirm kita bisa lihat di sini bahwa ada riwayat traveling dan kontak. Lalu morbidity-nya juga hampir sama, semuanya memang punya comorbidity, jadi memang pasien-pasien yang datang ke RSIS adalah pasien-pasien yang punya comorbid. Kalau kita lihat gejalanya, nah yang menarik di sini adalah khusus yang confirm adalah hanya fever dan batuk. Jadi sebenarnya yang terbanyak adalah demam, batuk, dan sebagian yang sesak. Tapi kalau kita lihat yang bukan COVID, ternyata memang ini hanya demam dan sesak gitu. Jadi tidak ada batuknya sedikit. Jadi mungkin kita bisa katakan kalau ada pasien yang tidak ada batuk, mungkin dia bukan COVID gitu. Lalu kalau kita lihat umumnya pasien-pasien ini datang dengan kesadaran yang baik, ya.
Kita lihat ini yang non COVID ternyata ya sama ya, semuanya sama. Lalu yang berbeda lagi kalau kita lihat dari pemeriksaan ini toraks foto memang semuanya sama memang karena ada pneumonia. Lalu kalau dari pemeriksaan darah yang baik ini adalah hemoglobin ternyata normal. Kalau kita lihat makin rendah itu justru bukan justru itu menyingkirkan COVID gitu. Lalu leukosit juga normal pada yang confirm, sedangkan yang bukan COVID itu dia agak cenderung tinggi. Lalu limfosit ternyata kita tidak bisa membedakan. Jadi yang absolute limfosit count-nya tuh rata-rata memang rendah, bahkan yang bukan COVID pun rendah. Jadi kita tidak bisa melihat dari limfosit. Lalu trombosit kita lihat rata-rata normal. Dan dari beratnya ini kita bisa lihat, outcome-nya belum ya. Beratnya kita lihat ternyata memang ringan, kebanyakan ringan. Jadi kalau pasien itu datang dengan berat, ternyata dia bukan COVID gitu. Ya, mungkin itu saja Dokter Bakti. Ya, bagus, bagus. Kapan bikin tabel ini? Kemarin belum ada. Banget. Evan yang bikin ya? Iya. Iya, timnya yang membuat bukan saya. Coba lihat ke main message lagi, Dokter Yovita. Oh iya iya iya. Soalnya, sorry. Ya, jadi main message-nya kita ngelihat dari tabel tadi bahwa dalam kesimpulan dari grafik pertama apa kira-kira dari gambar pertama kesimpulannya? Gambar ini? Ya. Kalau lihat dari gambar tabel apa yang tadi, yang skema tadi yang pertama, kita menunjukkan bahwa ya. Pasien suspek COVID itu ternyata gradasinya banyak loh gitu, atau variasinya banyak loh, atau diagnosisnya bisa macam-macam. Iya betul. Spektrum daripada diagnosis suspek COVID itu besar. Itu yang kelihatan dari, bisa tolong share lagi tadi yang main message-nya. Ya sebentar, ini saya jadi agak bingung yang ini. Kedua, kita bisa ngelihat beberapa faktor yang selama ini dibesar-besarkan seperti ALC, seperti NLR itu ternyata tidak bisa dipakai untuk membedakan COVID. Malah yang bisa dipakai adalah hemoglobin. Itu satu. Banyak sih message yang bisa muncul dari tabel ini. Tapi memang kita harus, yang jelas message-nya banyak banget, kebanyakan. Kita harus mulai menengarai atau memisah-misahkan mana yang bagus kita masukkan ke dalam paper. Kalau kita masukin ke semuanya, kita jadi pusing sendiri nulis the results dan discussion ya. Jadi mungkin kita akan fokus ke confirm dibandingkan dengan no COVID. Yang unlikely, possible, probable mungkin kita masukkan ke dalam tabel appendix. Kadang-kadang dalam satu paper itu kita bisa masukin tabel utama, terus tabel appendix yang besarnya kita masukkan sebagai attachment yang nanti kalau pembaca pengen dia bisa email ke editor untuk minta tabel tambahan. Jadi kayak gitu kalau saya pikir. Coba main message halaman 1, Yovita. Ya. Jadi main message-nya adalah suspected atau petugas fasilitas kesehatan various suspected case COVID patient has a wide spectrum from confirmed to various other diagnosis. Kira-kira gitu deh. Iya. Jadi various of suspected COVID gimana Dokter Bakti? Sorry. Ntar saya coba tulis di chat. Saya stop aja share-nya ya. Aduh, hilang. Consist, apa sih bahasa Inggrisnya? Consist of various other diagnosis from viral, from pulmonologist.
Tuh, saya tulis di Chat, masih ya. kasar ya di chat, Ya, ya. kira-kira di chat. Of patient consists of serious other diagnosis from pulmonology. Iya. Cannot and Panjang. can berarti nanti kita mungkin akan mendeskripsikan mana yang bisa membantu dan mana yang tidak bisa membantu. Walaupun disebutkan dalam berbagai paper tentang COVID, tapi ternyata ALC tidak bisa membantu kan buktinya. Nggak bisa. ALC nggak bisa. Iya. Jadi kayaknya yang menarik di situ message kita tampilkan bahwa karena banyak sekali paper yang tentang COVID hanya bicara tentang COVID-nya aja, sedangkan ini kita berusaha bicara tentang sesuatu yang kesulitan kita dan menyatakan variabel mana yang bisa dan tidak bisa membantu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Dr. Bakti. Semoga membantu. Ya, Makanya saya terima kasih. Papernya Yovita susah. Iya, mungkin itu terlalu banyak ya, main message-nya terlalu banyak ya. Mestinya kita fokus untuk ini saja ya nantinya ya. Iya, betul. Jadi kamu nggak usah masuk ke dalam sampai ke outcome kayaknya nggak perlu. Atau outcome Iya, dijelasin sedikit aja boleh. Iya, oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Dr. Yovita. Next, siapa yang siap lagi kemarin? Eka ya? Eka itu sama Bayu, bukan? Dr. Eka? Beda. Dr. Atin? Kemarin di daftar siapa aja sih? Lupa. Iya, Dok. Ya, silakan Dr. Atin. Iya, Dok. Semoga bisa bantu. Oke. Gimana nih? Udah ya? Udah saya bisa share screen ya? Oh iya. Ini Dok, saya lagi belajar nulis. Ini tulisan saya. Sebentar Dok, lihat judulnya dulu. Several analysis, survival analysis of chronic kidney disease in patient with hemodialysis in West Java. Itu judul penelitian kan ya? Iya. Oke, kita lihat kesimpulan dari abstrak mungkin. Prodi itu kecil. Back, down. Kesimpulan dari abstrak. Bawah lagi, udah. Udah ini abstraknya yang bahasa Inggris. Stop sampai situ. The aim of the study to discover 5-year survival rate. Ya, menurut Dr. Atin, message-nya apa jadinya? Ya, saya mau menunjukkan bahwa 5-year survival rate pasien HD di Jawa Barat itu, jadi gini, sebenarnya yang mau saya tunjukkan bahwa dari registry kita bisa menunjukkan survival rate dari pasien-pasien HD Jawa Barat. Dan faktor risikonya adalah umur dan underlying kidney disease. Gitu aja sih, Dok. Ya, jadi survival rate of hemodialysis patient is age more than 50 years and under have cirrhosis. Sekarang yang lebih penting adalah faktornya yang menurunkan survival rate ataukah angka dari survival rate-nya yang mau diangkat dalam paper ini? Angka dulu aja, Dok. Apa? Iya, Dok. Dua-duanya?
Ya tentunya gini dok, kalau survival rate itu pasti isinya adalah angka yang penting dan risk factor gitu dok. Ini saya mulai tulis of worst survival rate is age, apalagi yang jelek faktor-faktornya? Underlying kidney disease. Tuh lihat di chat coba. Survival rate of hemodialysis patient is sekian persen, and the risk factor for worst survival age, worst survival rate is R, age, and underlying kidney disease. Ya, kira-kira gitu. Sebab saya lihat tadi di judul Anda menjelaskan tentang survival rate, terus di kesimpulan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan survival rate-nya lebih jelek. Saat ratio 1,28 dan 1,50. Jadi pasti main message-nya di seputar itu ya, jadi survival rate. Tinggal mana yang menurut kita lebih penting, apakah perbandingan faktor risiko ataukah survival rate-nya. Kalau di Indonesia data survival rate itu belum ada, maka itu pun penting gitu. Iya, ya betul dok. Jadi yang lebih penting adalah angka survival rate-nya dok, karena ini belum pernah ada. Ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat tabelnya. Dok. Stop, nggak apa-apa. Di dua itu bagus. Lihat satu dua sama gambar. Ini? Ya, udah bagus. Gambar. Ya dok, kecilin dikit. Nah. Ya. Ada alasan kenapa harus ada tabel 2? Kenapa dok? Apakah ada alasan kenapa harus ada tabel 2? Kenapa nggak tabel 2? Itu kan angkanya sebenarnya hanya 2 yang mau disampaikan. Itu bisa disampaikan dengan satu kalimat. Atau yang tabel 2. Atau digabung dengan grafik Kaplan-Meiernya. Oh iya. Sebab tabel 2 itu itu cuman tabel 1 ini dok menunjukkan penting ya. Jumlah yang ada eventnya. Tuh. Gimana Dokter Atin? Ya yang tadi saya mau menunjukkan ininya dok, mau menunjukkan yang punya event. Karena kalau karena saya nggak menunjukkan tabel patient at risk kayak gitu enggak. Jadi ini cuma outcome secara keseluruhan dari follow up 5 tahun itu ada 1.400 yang ada outcome-nya. Nah, detailnya di Kaplan-Meiernya gitu, dok. Ya. Kadang-kadang di penelitian lain dia keluarin itunya, dok, di bawah Kaplan-Meier itu dia keluarkan itunya apa tuh, dok? Outcome sama patient at risk tiap tahun kan berkurang-kurang, itu kadang-kadang ada yang ngeluarin itu. Saya nggak keluarkan itu langsung ya Kaplan-Meiernya langsung figure gitu. Ya, berarti angka itu bisa dimasukkan ke dalam Kaplan-Meiernya, dok. Jadi nggak usah ada ini ya, dok, nggak usah pakai tabel. Ya, tabel 2 bisa hilang, lumayan kan? Iya. Jauh lebih efisien. Terus kalau soal tabel pertama sih saya pikir udah oke, hanya mungkin tentang sentrasi dan kecantikan aja sih. Saya pikir, dan male sama female mungkin kalau mau. Kalau tabel sesimpel itu male female dipisah juga nggak masalah saya pikir. Tapi number sama persen itu kenapa tidak sama sih, itu sentrasinya. Itu bikin orang iseng biasanya. Nggak lurus ya, dok. Iya. Nggak lurus itu kan. Ya.
Masa gitu-gituan nggak bisa gitu, kadang-kadang nanti editornya mikir. Terus tentang Kaplan-Meiernya, ini Kaplan-Meiernya masih kurang dramatis ya. Grafik itu adalah sesuatu hal yang dinamik, jadi kita bisa bikin jadi lebih dramatis. Itu perbedaan garis yang sangat kecil. Kalau kita mainin di Y value-nya, dibikin menjadi lebih besar, jadi mungkin Y value-nya bukan dari 0 sampai 1, tetapi dari 0,5 sampai 0,1 gitu. Maka si garis yang kecil itu akan membesar nanti. Oh, yang bawahnya ya dok ya? Jadi yang batas bawahnya 0,5 gitu ya dok? Iya, atau 0,4, ya betul. Oh, biar kelihatan. Ya. Ya, teknik-teknik mendramatisasi itu aja sedikit. Itu kelebihannya grafik itu seperti itu. Iya, biar kelihatan ya. Terus grafik Kaplan-Meier biasanya mereka pengen tahu berapa yang di follow up setiap time ya, 500, 1000, 1500. Jadi kamu tidak usah keluarin lagi tabel 2 itu. Ya itu kalau di yang Kaplan-Meier yang lain kan di bawahnya itu setelah gambar itu suka ada tabel kan dok, tahun Ya, pertama angka-angkanya. segini, event segini berkurang. Nah itu dimasukin juga dok, lebih bagus. Bagus, lebih bagus dimasukin karena orang jadi percaya sama kamu karena kamu observasi kamu ternyata dropout rate-nya bisa diterima lah gitu. Ya. Terus grafik yang ditampilkan tentunya kalau kita analisis kita tampilkan semua grafik ya yang kita bikin. Tetapi pada saat kita bikin paper kita hanya menampilkan grafik yang signifikan aja. Ya ini karena cuman Kaplan-Meiernya cuman 3, 4. Nah itu bagus tuh, yang figur 3 tuh. Itu skalanya sama dok sama yang tadi skalanya mah. Bukan soal Nah, skala, ini tapi ini adalah berbeda grafik bermakna. ya, Dok, ini grafik yang ditampilkan. Ya betul dok. Ini figur 3 adalah grafik yang ditampilkan di paper, sedangkan figur 2 dan figur 1 tidak udah ditampilkan. Kita hanya bilang di dalam teks bahwa tidak berbeda Kaplan-Meier bermakna. terhadap seks tidak bermakna. Udah gitu aja. Gitu. Kan biar panjang dok. Enggak boleh begitu dok. Justru bikin paper itu sesingkat mungkin. Kalau editor nanti mikir bahwa paper kita message-nya terlalu singkat lagi, nanti editor bilang, udah kamu mah bikin letter to editor aja yang hanya boleh 1 grafik dan 1 tabel gitu. Jadi kita sih bikin sesingkat mungkin. Ya. Nah itu bagus juga tuh. Ya ini soalnya bermakna, jadi kelihatan jauh. Udah itu message-nya cukup. 2 grafik itu udah cukup untuk menjadi jantung dan otaknya daripada penelitian. Jadi yang 2 di atas mah pakai kalimat aja ya dok ya, tidak bermakna gitu ya. Ya betul. Cuman yang 2 grafik ini ditambahin angkanya ya dok biar kelihatan jelas. Ya, ini Evan di belakang saya siap membantu katanya bisa dia bilang. Oh ini Evan bantu saya juga dok. Ini belum nggak berani tampil di sini kalau belum nanya Evan. Oke. Ya, ininya dok, ini angka. Iya bagus. Jangan lupa insert break, page break. Langsung. Page break. Ini angkanya dok, yang tadi buat CI-nya. Itu tinggal sentrasinya kayaknya. Balik emang ini dok, crowded begini gimana ya dok? Saya udah bolak-balik begini aja nih. Ini Evan kalau crowded gitu berarti male female kan nggak usah dicariin 1, female-nya bisa dihilangin. Pan atuh meh katingali dok ininya angkanya ini bisa. Itu kan kata dokter. Nah ini nih yang suka pengen ngomong segala macem cek dokter Bakti teh. Iya kalau male itu adalah opposite-nya dari female. Jadi kalau kita kasih male doang, orang sudah bisa nebak female-nya kayak apa. Jadi nggak perlu dikasih lihat. Kan ini mah survival dok, sanes proporsi. Nggak usah ya dok. Kalau yang nggak bermakna. Dia proporsi sendiri ya. Dia proporsi bukan sendiri. Proporsi. Ya, beda sendiri. Nah ini grafik ini sebenarnya redundant dengan grafik tabel ini redundant dengan grafik.
Ya enggak? Ya, yang Kaplan Mayer tadi, betul Ya, jadi Dok. tinggal pilih salah satu. Mana yang kamu mau tampilkan. Oh, gitu. Atau masukin tabel ini ke dalam appendix. Bilang sama editor bahwa kalau perlu angka-angkanya saya ada loh, tapi nggak usah Di ditampilkan. bawah ya, di suplemen tabel. Ya. Kalau ininya Dok perlu juga yang bawah, nggak usah juga ya? Kan udah keluar di atas, tapi si I-nya mah nggak keluar di atas. Ya, perlu nggak Van ini Van? Bisa ditambahkan di grafiknya Dok. Jadi bisa tadi kan yang berbeda itu edge ya. Edge itu bisa di 1,28-nya itu hazardnya tuh ditampilkan di pas grafiknya, pas grafik Atos aya Van, atos. Itu aya ketang. Aya tah iya. Nah, di situ kan ada itu tapi belum bukan hazard ditampilkan. keluarnya Hanya chi-square chi-square kan. Jadi tampilkan tadi jadi yang tambahin hazard ininya. ratio 1,28 dengan itu. Aman iya tanu confidence. 7,5 ya. Ya gitu paling lebih singkat. Oke. Jadi ditambahin aja, dimasukin aja HR di ke Kaplan Mayer tadi ya. Ya. Udah bagus. Dok tabelnya cuma ini. Ya. Ini discussion. Oh, udah Dok, bagus. Hasilnya bagus kok. Yakinlah diterima. Bagus. Oke. Ya, ini kayaknya udah cukup dulu ya. Ya. Terima kasih ya, Dok. Udah cukup. Makasih sama-sama. Bagi yang berani mentampilkan, mestinya kita kasih coklat ya. Oke, kayaknya waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Jadi mungkin yang belum sempat mempresentasikan tadi, mohon maaf. Dr. Andre, Dr. Eka nanti bisa langsung ke saya atau di minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sementara saya cerita dulu bahwa minggu depan itu kita bicara tentang etik dari penulisan. Jadi mungkin tidak akan ada homework, tapi homeworknya yang harus dilakukan adalah homework yang sekarang ini. Jadi yang setelah kita kuliah etik, kita bicara tentang main message dan tabel. Jadi usahakan presentasinya udah dibikin di PowerPoint, 3 slide saja atau sebanyak tabelnya. Misalnya 1 adalah main message-nya, terus tabel 1, tabel 2, gambar 1 cukup. Itu hanya 3 atau 4 slide. Itu aja untuk minggu depan. Silahkan yang siap untuk presentasi. Seandainya banyak sekali yang mau presentasi, maka kita akan bagi grup. Jadi nanti masing-masing grup dipimpin oleh bisa Dr. Lani atau Dr. Ediana. Nanti tiap grup kita akan bagi kelompok di Zoom nanti. Jadi satu kelompok maksimum mungkin 5 yang presentasi. Oke, itu dulu mungkin. Saya tanya sekali lagi, masih ada pertanyaan enggak? 5, 4, 3, 2, gong. Ya udah. Oke, begitu dulu. Jadi terima kasih pada semuanya untuk atensi dan keikutsertaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri formula yang hasil. Ini masukin itu Brad. Ini bakalan dimasukin deh karpetnya. Oh, ya,